Alkisah, di negeri yang jauh, terdapatlah kastil indah di tepi laut. Pangeran kuat dan tampan di kastil ini bernama Edward. Dan putri kesayangan itu adalah Arya. Pada suatu hari yang berangin, Pangeran Edward, Arya, dan kru mereka memulai pelayaran untuk menjelajah negeri baru. Di tengah perjalanan, tatkala para kru sibuk bekerja, Pangeran Edward menggunakan teropongnya untuk memindai cakrawala nan jauh. Duyung Arya sibuk mengendalikan kecepatan angin di udara. Oh, aku melihat ada pulau baru. Yeay! Yeay! Pulau! Yo! Pangeran segera mengambil alih kemudi, mengarahkan kapal ke arah pulau yang dilihatnya di kejauhan. Namun, kapal bergerak terlalu cepat, sehingga semua orang oleng dari satu sisi ke sisi yang lain. Oh tidak. Oh. Pembuat peta kehilangan keseimbangan dan menjatuhkan petanya ke laut. Jangan petanya. Kapten, hamba menjatuhkan petanya. Maafkan hamba. Pangeran Edward melihat peta itu menghilang di telan ombak. Aduh, kita memerlukan peta itu. Arya, ia menjatuhkan petanya. Mungkin kita bisa menavigasi dengan mengikuti arah awan. Arya dan Pangeran Edward menatap ke arah langit. Namun tidak ada awan di sana. Semua mulai berpikir bagaimana caranya melakukan navigasi di laut bergelombang itu tanpa peta. Sementara itu, si ular dua kepala yang tinggal di bawah laut menemukan peta penting itu. Manusia lagi-lagi membuang sampah di laut. Ular membawa peta itu dan menyerahkannya pada Vega, penyihir bawah laut. Yang mulia, sewaktu berkeliling, aku menemukan kertas ini. Jika Anda tidak memerlukannya, akan kuberikan pada ikan pemulung. Vega meraih kertas yang dibawa ular. Ia memeriksanya dan menyadari bahwa itu adalah peta penemuan milik kerajaan. Ini peta yang digunakan Pangeran Edward, ular. Apa? Peta? Ya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan terhadap peta itu, Yang Mulia? Kau punya dua kepala, paling tidak gunakan salah satunya, ular. Penyihir Vega membuat rencana untuk melacak keberadaan kapal di mana Pangeran dan Arya berada, lalu membuat kapal itu tenggelam. Sementara itu, Arya memutuskan untuk berenang menyusuri lautan untuk menemukan peta itu. Ekor ajaibnya muncul kembali begitu ia terjun ke dalam air. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan Dolphy, sahabatnya. Dolphy, kami menjatuhkan peta di tengah perjalanan. Adakah kau melihat sebuah peta di suatu tempat di sini? Arya, jika kertas peta jatuh ke air, ia akan basah dan hancur. Kau bahkan mungkin tak akan bisa menemukan potongannya. Iya, tapi itu peta jelajah lautan. Dibuat dari bahan tahan air dan digunakan para pelaut. Kita bisa mengunjungi ikan pemulung dan bertanya padanya. Arya dan si lumba-lumba mungil berenang secepatnya menemui ikan pemulung. Ikan pemulung mengumpulkan barang-barang yang dibuang orang ke laut. Mereka tak menyadari bahwa Vega telah menemukan peta itu, lalu dengan kekuatan sihirnya menciptakan gunung es berbahaya di depan kapal pangeran. Kala pangeran mengemudikan kapal, dengan hati-hati diawasinya gelombang laut dan melihat gunung es itu pada waktu yang tepat. Oh, apa? Ia memutar arah kemudi dengan tajam untuk menghindari gunung es itu. Apa itu tadi? Kita hampir menabrak gunung es raksasa. Pangeran, jika tak kujatuhkan peta itu, maka kita tak akan berpapasan dengan gunung es sama sekali. Pergilah ke geladak kapal dan awasi gelombang di depan. Vega si penyihir kembali merapal mantra dan menciptakan gunung es lain. Kita akan menenggelamkan kapal itu, ular.
Saat Vega berusaha menenggelamkan kapal, Arya dan Dolphy berhasil menemui ikan pemulung. Halo ikan pemulung. Duyung mungil Arya. Halo. Dapatkah kau membantuku? Kami kehilangan peta. Maksudku, kami menjatuhkannya ke laut dalam perjalanan. Dan seperti apa bentuknya? Dibuat dari kertas khusus tahan air dan bergulung seperti surat gulung. Arya dan Dolphy menunggu ikan pemulung mencari. Aku minta maaf Arya. Benda yang kau cari tidak ada di tempatku. Arya dan Dolphy meninggalkan ikan pemulung dengan perasaan sedih. Dolphy, aku akan kembali ke kapal dan mencoba membimbing para kru. Aku akan membantumu. Penyihir Vega akhirnya mampu menghentikan laju kapal pangeran dengan beberapa gunung es. Saat angin kencang akan membuat kapal itu terbalik, Duyung Arya datang. Vega, bagaimana kau menemukan kami? Gunung es apa ini? Dolphy memperhatikan Vega menggenggam segulung kertas. Arya, lihat, ia membawa segulung kertas. Itu pasti petanya. Kau mencari ini? Kembalikan peta itu sekarang, Vega. Vega menciptakan api di tangan dan hendak membakar peta itu. Namun Arya mengirim gelombang besar dan memadamkan api di genggaman Vega. Sementara itu, Dolphy meloncat dari air dan merebut peta itu dengan moncongnya. Melihat itu, Arya menciptakan gelombang besar lagi dan mengarahkannya pada Vega. Hingga penyihir Vega terkapar di lautan dalam. Arya mengambil peta itu dari Dolphy lalu naik ke geladak kapal. Para kru dan pangeran menyambutnya dengan tepuk tangan meriah. Yeay! Tepuk tangan untuk Putri Arya. Hore! Aku bangga padamu dan keberanianmu, Putri. Putri Arya yang menemukan petanya. Yuhu! Hore! Yuhu! Panjang umur bagimu, Putri. Yuhu! Yeay! Sekarang, semua naik. Orang-orang berhati baik ini mencari pulau-pulau baru serta daratan indah yang belum pernah dijelajahi. Selalu mampu menemukan jalan yang benar berkat kecerdasan dan keberanian mereka. Bahkan tanpa peta di tangan, peta itu ada di hati mereka.